warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yani. Saya mengajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Huda Kedungwungu, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Pada saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 di LPTK IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, tahun 2024. Pada hari ini, Kamis tanggal 1 Februari 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pendidikan agama Islam dengan tema kajian Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan hadis tentang toleransi dalam kehidupan, guna memenuhi uji kinerja dalam jabatan tahun 2024 di LPTK IAIN Syekh Nurjati, Cirebon. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Udah siap belajar ya? Ya. Sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dulu. Hari ini ada yang nggak berangkat? Ada. Siapa yang nggak berangkat? Taharawih ada yang sama Dava. Kenapa? Jadi yang selain itu berangkat semua ya? Semoga yang sedang sakit segera diberi kesembuhan dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Buku PI-nya ada semua? Udah dikeluarin? Biar kita semangat belajarnya, kita tepuk semangat dulu ya. Bisa kan? Udah siap? Tepuk semangat. Udah siap belajarnya? Udah siap belajar, udah semangat. Sekarang yang namanya pembelajaran harus didahului dengan doa. Ayo ketua kelas pimpin doanya terlebih dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan bacaan doa tadi pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Silakan yang lainnya berdiri dan untuk Adel maju ke depan untuk memimpin kita. Madep ke sini semua. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Semoga dengan menyanyikan lagu kebangsaan menambahkan rasa nasionalisme kita kepada siapa? Kepada Indonesia. Selanjutnya Ibu akan menanyakan materi sebelumnya. Ya, sebelum memasuki materi yang sekarang, Ibu akan menanyakan materi sebelumnya. Masih ingat nggak materi sebelumnya tentang apa? Tentang apa? Tentang hari kiamat. Hari kiamat ada berapa macam? Dua. Apa aja? Kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu apa? Contohnya apa? Bencana alam seperti longsor, tsunami, banjir, itu adalah termasuk kiamat apa? Kalau kiamat kubro, siapa yang mengetahui waktunya kiamat besar? Hanya Allah. Masih ingat ya materi sebelumnya? Berarti selanjutnya materi yang sekarang adalah tentang kajian Quran surat ayat berapa? Ayat 40 sampai 41 dan hadis tentang toleransi dalam kehidupan. Kalian pasti pernah membaca ayat Quran kan? Pernah juga membaca surat Yunus? Ya, pastinya pernah. Nah, sebelum membahas materi lebih dalam, Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik, yaitu sepengetahuannya kalian. Yang pertama, pertanyaannya, bagaimana kalian memahami konsep hidayah dalam konteks surat Yunus? Hidayah, ada yang tahu hidayah? Apa itu hidayah? Petunjuk. Apa lagi? Ujian. Apa lagi? Teguran. Ada yang tahu lagi? Siapa sih yang berhak mendapat apa? Yang memberi hidayah itu siapa? Allah. Nabi Muhammad pun tidak bisa memberikan hidayah. Ya, pernah dengar gak ceritanya? Tahu pamannya Nabi yang sayang sama Nabi? Sampai akhir hayatnya dia tidak beragama Islam. Padahal Nabi sudah membujuknya ya agar masuk ke Islam, tapi hatinya belum terbuka karena yang hanya memberikan hidayah itu hanya Allah. Pertanyaan pemantik yang kedua yaitu mengapa toleransi dianggap penting dalam menjaga harmoni sosial dan kerukunan antar umat? Ada yang tahu? Kenapa? Bagaimana? Dianggap penting dalam menjaga harmoni sosial dan kerukunan antar umat. Ada yang bisa jawab? Coba menurut Adel apa? Toleransi dianggap penting itu kenapa? Menurut Adel? Menurut Adel aja? Karena sifat toleransi itu menghargai sesama perbedaan. Oke, ya betul. Selanjutnya, ini adalah apa? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ada 4, ya. Yang pertama tujuannya apa? Mendidik mampu membaca dan menghafal Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan isi kandungan Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 dan hadis kehidupan sehingga terbiasa membaca Al-Quran. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis yang terakhir yaitu tujuannya apa? Ini
Ini adalah tujuan yang bakalan kalian dapat ketika selesai mempelajari materi ini. Ya, ini adalah pertanyaan, apakah ada yang tahu bagaimana toleransi dalam kehidupan? Ada yang tahu nggak? Saling menghormati. Saling menghormati. Ada lagi? Saling menghargai perbedaan antara agama. Coba menurut Arya, apa yang dimaksud ini? Sepengetahuan Arya aja. Saling melengkapi satu sama lain. Kita lihat bareng-bareng ya, jawabannya apa? Sikap saling menghargai satu sama lain dan tidak peduli apapun agama yang dianutnya. Nih, ini adalah Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 yang bakalan kita bahas lebih dalam lagi. Ibu baca terlebih dulu, nanti kalian ulangi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa ya kadzabuka fakulli amali wa lakum amalukum. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Silakan kalian ulangi bacaannya bersama-sama sesuai dengan bacaan tajwid. 1, 2, 3, baca tahun dulu. Bismillah. Coba Gilang baca artinya lah. Di antara mereka ada orang yang beriman kepadanya Quran, dan di antara mereka ada pula orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakanmu, Nabi Muhammad, katakanlah, bagiku perbuatanku dan bagimu perbuatanmu. Kamu terlepas dari yang aku perbuat dan aku pun terlepas dari apa yang kamu perbuat. Ini adalah terjemah atau arti dari Quran surat Yunus ayat 40 sama 41. Kita lihat isi kandungan dari ayat ini apa aja sih? Isi kandungannya yaitu ada 4. Yang pertama, di antara orang-orang musyrik ada yang meyakini kebenaran Al-Quran dan kemudian bertobat. Ada pula yang tetap dalam kemusyrikannya meskipun mereka meyakini kebenarannya. Maksudnya adalah ada orang musyrik ya, ada 2 orang musyrik, dia itu meyakini bahwasanya Al-Quran itu benar. Lalu dia ada yang bertobat. Yang satunya orang musyrik, dia meyakini kebenarannya tapi dia tetap dalam kemusyrikannya. Ini maksud dari yang pertama. Jadi paham kan? Ada 2 orang musyrik ya yang meyakini bahwasanya Al-Quran itu Al-Quran yang benar. Tetapi satunya ada yang bertobat, satunya ada yang tidak. Poin yang kedua, setiap orang bertanggung jawab terhadap perbuatannya masing-masing dan tidak dibebani dosa atau siksa atas kesalahan orang lain. Paham ya? Jadi maksud dari yang kedua ini bahwasanya masing-masing kalian ya dibebani oleh amal perbuatannya masing-masing. Kalian punya orang tua, saya punya orang tua, Bu. Berarti amal kebaikan atau dosa saya ditanggung sama orang tua. Tidak, ya. Semuanya dipegang masing-masing. Selanjutnya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menganiaya diri dan menentang hukum termasuk kategori perbuatan merusak di muka bumi. Ada yang pernah menganiaya diri? Contoh menganiaya diri itu seperti apa?
minum narkoba, ya. Terus apa lagi? Merokok. Merokok menganiaya diri. Ya. Apa lagi? Udah itu aja. Hah? Melukai diri. Seperti apa? Biar apa diseset? Bikin tato. Kalian biar alay. Jadi itu adalah termasuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Yang menyakiti diri itu Allah tidak suka, ya. Jadi kalian harus menjaga diri kalian. Paham ya? Selanjutnya yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala akan membalas perbuatan mereka yang berbuat kerusakan dengan siksaan yang pedih di akhirat. Ya, udah kalian nyeset-nyesetnya sakit, ya. Dimurkai sama Allah di akhiratnya disiksa juga, ya, karena perbuatan menyiksa diri sendiri. Jadi jangan sampai kalian melakukan perbuatan seperti itu, paham ya? Itu adalah isi kandungan yang terdapat pada ayat 40 sampai 41. Ada yang ditanyakan sampai sini? Paham? Selanjutnya yaitu ada 4 pesan penting, ya, yang harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, keberimanan. Apa itu iman? Percaya. Apalagi? Percaya. Udah. Apa? Takwa. Apalagi? Ibadah. Orang beriman, ya, pasti orang Islam. Orang Islam belum tentu beriman. Nah, iman yang dimaksud pada ayat ini adalah bahwasanya sama seperti tadi. Ada orang yang meyakini bahwasanya kebenarannya Al-Quran dan yang satunya tidak meyakini kebenarannya Al-Quran. Orang yang tidak meyakini kebenarannya Al-Quran, maka ketika dia wafat atau meninggal akan dibangkitkan menjadi orang kafir, ya. Orang kafir itu apa? Orang yang selamanya akan mendapatkan siksa neraka. Selanjutnya pembuatan kerusakan. Maksud dari sini adalah menceritakan tentang negara atau kota bangsa Arab zaman dulu sebelum datangnya Islam. Ya. Orang Arab zaman dulu itu, ya, disebutnya orang bodoh. Kenapa? Karena waktu itu banyak banget kerusakan yang terjadi. Salah satunya adalah dia membunuh atau mengubur hidup-hidup apa? Siapa? Anak perempuan. Menurut mereka kenapa coba dibunuh anak perempuan itu? Aib, ya. Menurut mereka waktu belum datangnya Islam, perempuan itu tidak ada harga dirinya. Maka ketika ada seorang yang melahirkan bayi perempuan, dia merasa malu, ya. Jadi langsung dikubur hidup. Berbeda ketika datangnya Islam, perempuan dihargai dan juga dihormati. Makanya untuk perempuan, ya, jangan membuka dirinya secara apa? Secara luas, ya. Kerusakan selanjutnya adalah pada zaman itu banyaknya menyembah berhala. Selanjutnya yaitu konsekuensi amal. Apa itu amal? Coba menurut Fahad, amal itu apa, Fahad? Hah? Lupa. Coba menurut Sabila, amal itu apa, Bil? Perbuatan. Ada lagi yang bisa jawab amal? Amal adalah sedekah yang kita sisihkan ketika kita memiliki rezeki. Ya, itu termasuk amal baik. Amal itu ada 2, ya. Amal baik sama amal buruk. Jadi, amal yang dimaksud oleh Rahma adalah amal baik, ya. Melakukan sedekah. Segala amal, sekecil apapun amal yang kalian lakukan, maka akan dipertanggungjawabkan. Paham, ya? Yang terakhir yaitu nilai toleransi. Apa itu toleransi? Tadi menghargai, ya, menghargai sama orang lain. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kalian membuat peta konsep dari kertas karton. Ya, nanti setiap kelompoknya udah Ibu bagi materinya, udah ada. Kalian tinggal cari di buku atau di internet, nanti dipresentasikan
masing-masing setiap kelompoknya. Paham ya? Kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 3. Perwakilan kelompoknya maju ke depan. Kelompok 1, 2, 3. Silakan dirudingkan. Silakan boleh kalian searching atau buka buku yang udah ditulis dan dikerjakan. Udah selesai semuanya? Oke, selanjutnya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Udah ada perwakilannya semuanya ya? Untuk kelompok 1, silakan perwakilannya maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arya Hadi Putra. Saya bilang, Di sini saya dan Gilang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1 tentang sikap toleransi. Yang pertama yaitu saling menyayangi dan mengasihi di antara sesama dengan mengadakan dan menjaga silaturahim dengan keluarga dan tetangga. Saling menolong dengan sesama apalagi bila terjadi musibah atau menghadapi kesulitan. Menghadapi dan menghormati dan menaati aturan-aturan yang sudah dibuat bersama selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Menghargai dan menghormati orang yang memiliki keyakinan berbeda dan memberikannya untuk melakukan kegiatan ritual keyakinannya. Menghormati dan menghargai hak lain karena setiap orang menginginkan ketentraman dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Contoh sikap peduli sosial. A. Memberi bantuan kepada korban bencana tanpa melihat latar belakang suku ras dan agama. B. Kerja bakti bersama siapa saja dan di lingkungan di mana saja. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Silakan ada yang bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhammad, saya dari kelompok 2. Mengapa masyarakat harus toleransi? Sudah. Bersikap toleransi. Baik. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Fahad dari kelompok 2. Tadi pertanyaan apa? Baik. Yaitu karena toleransi bisa menciptakan kerukunan dan memberikan rasa nyaman kepada sesama walaupun memiliki agama yang berbeda. Harus memiliki sifat kerukunan. Paham, Tuan? Ada lagi yang lain ya? Cukup? Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati dan saya Putu Khairiyah. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang apa itu contoh sikap damai. Contoh dari sikap damai adalah selalu menjaga kerukunan intern umat beragama, menghindari konflik antar umat
beragama. Contoh sikap damai dalam kebangsaan. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, membina persatuan dan kesatuan bersama-sama dengan warga lainnya tanpa memandang perbedaan. Contoh sikap tanggung jawab, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan segala hal yang mendatang kemaslahatan bagi umat, berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam menciptakan kedamaian dan kerukunan sehingga terwujud kehidupan yang damai. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, tujuan utama dari kegiatan nilai karakter cinta damai adalah dapat membuat seseorang terhindar dari gangguan yang mengarah pada sebuah perkelahian hingga perundungan sehingga dapat menghargai setiap perbedaan di lingkungan masyarakat. Sekian, terima kasih. Udah, Bang. Presentasinya sudah bagus semua. Nanti setiap presentasi itu ada penilaian. Yang nilainya di atas KKM maka akan mengikuti pengayaan, dan yang nilainya masih di bawah KKM maka akan diremedi. Presentasi tadi sudah paham semua ya. Selanjutnya yaitu kita akan bersama-sama menyimpulkan materi pembahasan dari Quran surat Yunus. Ayat berapa tadi? 40 sampai 41. Kesimpulan yang pertama adalah toleransi adalah penerimaan atas bahwa orang lain memiliki keyakinan yang berbeda dan pengakuan bahwa setiap orang hak untuk bebas meyakini suatu agama atau kepercayaan. Jadi bahwasanya toleransi itu memiliki hak ya, setiap orang itu memiliki hak untuk memilih kepercayaan atau agamanya. Yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah toleransi adalah dalam pergaulan hidup umat, melainkan dalam masalah-masalah. Kesimpulan yang ketiga, 3 prinsip dalam masyarakat. Yang pertama, keragaman itu biasa. 2, 3, sahaja dalam keragaman. Yang terakhir, kesimpulan yang terakhir adalah siapa ini adalah kesimpulannya. Setelah menyimpulkan, Ibu akan memberikan link ini di grup ya. Silakan kerjakan. Ini adalah sebuah penilaian pembelajaran kalian pada tadi ya. Hasilnya akan langsung muncul. Silakan dikerjakan. Ibu akan kirim lewat grup. Kerjakan masing-masing ya. Linknya udah masuk. Silakan dikerjakan ya. Wah, nilainya langsung muncul loh. Udah ada yang muncul nilainya? Berapa nilainya, Jamie? 80, berarti di atas KKM. Ada yang nilainya di bawah 75? Ada. Siapa? Saya. Berarti bagi yang nilainya masih di bawah KKM,
Nanti belajarnya diulang ya. Biar lebih paham. Udah selesai semua? Nilai yang kalian hasilkan itu adalah pemahaman kalian selama tadi kita belajar. Selanjutnya yaitu kita akan merefleksikan bersama dengan peserta didik. Ya, yang pertama, apa yang kalian rasakan ketika setelah mempelajari materi tentang toleransi? Apa yang bikin senang? Membahas tentang apa emang toleransi? Perbedaan. Harapan ke depannya apa yang akan kalian lakukan setelah mempelajari materi tentang toleransi? Menerapkan perbedaan dalam kehidupan. Ya. Ketika kalian berbeda pendapat dengan teman sebangku, jangan ya, harus saling menghargai. Ya. Jadi toleransi itu tidak hanya harus berbeda agama ya. Sama teman kadang kita juga berbeda pendapat ya kan. Maka harus saling menerima. Paham? Oke, berarti selanjutnya Ibu akan memberitahu bahwasanya materi selanjutnya kita akan belajar surat Ar-Rahman ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas itu. Di rumah silakan kalian buka terlebih dulu, tidak apa-apa ya. Pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Semuanya udah paham? Ada yang mau bertanya sebelum ditutup? Udah, cukup. Oke, selanjutnya kita akan doa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Silakan bukunya dimasukkan dulu. Ulang, mari kita berdoa. Doa mulai. Yes. Ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.